Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wallahu ta'ala wa karim. Alhamdulillah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah pada tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan umat ini diberikan Nikmat insan. dengan semangat yang tinggi dan istiqomah dalam menjalankan kegiatan itu kita yaitu yang ini dan kami menyampaikan dan kepada Insya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertahu mengirimkan selamat datang. Dan itu selanjutnya kita baca ya. Kita dulu. Itu sudah ini panjang. Pikirannya, pikirannya itu. Nah, salah. Ya. Dia berasal dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Atau mati kan dan matikan Allah. Dia atau di dalam sesuatu yang ada adanya adalah Allah. Telah dituangkan kepada bagian para nabi Allah kepada ya, kepada kuda dan kepada apa yang aku bintangkan aku Kepada jangan kau bintangkan pada Allah dan pada apa yang aku bintangkan kepadaku. ya. Barang siapa yang barang siapa yang Saya meninggalkan dosa, tinggalkan dosa, maka hatinya maka hatinya lembut. lembut. Barang siapa Barang siapa yang meninggalkan perkara haram, yang meninggalkan yang meninggalkan perkara haram perkara haram serta memakan yang halal, yang
serta memakan yang halal, maka cemerlang pikirannya. Manusia berasal dari Allah. Manusia akan kembali kepada Allah. Hidup atau mati dihidupkan dan dimatikan Allah. Ya, manusia atau segala sesuatu yang ada padanya adalah kepunyaan Allah. Allah telah diwahyukan kepada sebagian para nabi, taatlah kepadaku dan pada apa yang aku perintahkan kepadamu. Jangan kau durhaka kepada Allah, dan pada apa yang aku perintahkan kepadamu. Nah, itu bagus Bang. Baca ya. Ya. Ini yang sudah dibaca oleh Bang Hatim dan Baca ya. Kita lanjut nih. Tuh, baca tuh. Ya. Ini udah berhenti. Udah. Ya. Ini. Menyebut tentang apa adalah bagaimana mengikuti tidak coba saat saat dan mengikuti tahu dari Allah Ta'ala dan menjauhi kebenciannya. Tidak ada keterangan bagi orang yang berilmu lagi beramal dan tidak ada tanah air bagi orang yang berdoa. Orang yang alim dan beramal atau soleh akan selalu dimuliakan dan dimuliakan orang, sedangkan orang yang bodoh dimanapun akan merasakan kesulitan. Ya, orang bodoh berada dimanapun berada. Barang siapa yang hidupnya saatnya manusia dekat posisi Allah, maka dia jauh dari manusia. Barang siapa yang tidak merasakan dengan Allah, maka itu tidak akan merasa takut kepada manusia. Ya. Menyempurnakan akal adalah dengan mengikuti keridhaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau menyempurnakan akal kita harus mengikuti ridhonya Allah dan menjauhi kebenciannya. Nah, baru sempurna akalnya. Jadi kalau orang tidak mengikuti keridhaan Allah, tidak mempelajari ayat-ayat Allah, dia tidak akan sempurna akalnya. Nah, dan menjauhi kebenciannya. Kebenciannya apa saja yang dibenci oleh Allah itu, apa yang dilakukan oleh setan itu dibenci oleh Allah. Misalnya sombong, pelit, kikir, sombong, membangga-banggakan diri,
ria. Nah, itu diantaranya adalah dibenci oleh Allah itu. Nah, jadi itu dijauhi, jangan didekati. Kalau orang yang berakal itu adalah orang yang eh, beriman itu adalah orang berakal. Jadi orang tidak akan ada iman bagi orang-orang yang tidak berakal. Jadi salah satu ukurannya akal itulah yang menentukan keimanan dan ketakwaan manusia itu. Untuk sempurnanya keimanan dan ketakwaan itu harus selalu di bawah bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Tidak ada kesaingan bagi orang-orang yang berilmu lagi beramal, tidak ada saingannya. Dan tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Jadi kalau orang bodoh itu tidak ada tanah airnya, bukan membela tanah airnya. Diukur oleh orang pintar, dibayar, ya, karena dia bodoh. Contohnya pagar laut, contohnya harta sendiri dijual dengan harga murah, itu orang bodoh tidak ada tanah air. Dia orang yang alim dan beramal saleh akan selalu dihormati. Nah, jadi kalau kita punya ilmu pengetahuan dan beramal saleh dihormati dan dimuliakan orang. Sedangkan orang bodoh dimanapun akan merasakan kesulitan. Oh, iya. Makan banyak. Saya banyak tambah. Paling Jumat aja. Terus tapi itu kalau udah mati begitulah. Ini nggak ada. Jadi kita lanjut aja, enggak usah. Sudah lanjut. Minum panjang aja. Ada men. Ini ini kan ada gambar. Ini masih ada gambar nih. Namanya plastik itu. Ya. Namanya begitu aja. Ya sih. Ini sampai Zoom selesai. Oh, ini jadi baru. Saya itu nggak boleh yang tebal. Jadi aku baru beli. Jangan lagi. Abang aja lagi. Ya, kita lanjut. Barang siapa yang taat, ya, barang siapa yang taat. Barang siapa yang taatnya manusia, ya, barang siapa dengan taatnya manusia di sisi Allah, maka dia jauh dari manusia. Barang siapa yang telah merasakan dirinya dengan Allah, maka dia tidak akan merasakan takut kepada manusia. Karanganan. Yahya Yahya bin Muaz berkata, meninggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat seluruhnya. Barang siapa yang meninggalkan dunia seluruhnya maka ia mengambil akhirat
akhirat sudah. Dan barang siapa yang mengambil dunia seluruhnya, maka ia mengambil akhirat seluruhnya. Mengambil akhirat itu berarti meninggalkan dunia. Dan meninggalkan dunia berarti mengambil akhirat. Ya, kata Yahya bin Mu'az berkata, meninggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat seluruhnya. Ya, jadi kalau kita mengambil ke dunia seluruhnya, akhiratnya tinggal. Kenapa kita heboh dengan masalah keduniaan kita? Dari siang sampai pagi sampai malam, sampai pagi lagi, urusannya dunia terus. Jadi akhiratnya lupa. Barang siapa yang meninggalkan dunia seluruhnya, dia tidak disibukkan dengan kehidupan dunia, maka ia telah mengambil akhirat seluruh sebelumnya. Jadi akhirat itu belum datang, tapi sudah diambil. Dan barang siapa yang mengambil dunia seluruhnya, maka ia meninggalkan akhirat seluruh. Ya. Dan siapa yang mengambil dunia seluruhnya, yang mengambil dunia seluruhnya, maka ia meninggalkan akhirat seluruhnya. Akhirat ditinggalkan. Jadi mengambil akhirat itu berarti meninggalkan dunia. Dan mengambil dunia berarti meninggalkan akhirat. Tiduran deh. Hah? Oh, dah ada. Hmm. Kalau takut digendong. Mana ada? Tuh baca. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, nah, maksudnya hamba bertanya, orang bertanya kepadamu itu adalah Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, bahwa Allah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon doa padaku. Jadi kalau kita berdoa itu hanya memang kepada Allah saja, ya kan dikabulkan doa. Dan hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, jadi persyaratan untuk berdoa itu ya beriman, ya kan? Memenuhi segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Jawab.
di dalam Al-Quran. Quran tidak dibaca perintahnya kemana mau bisa. Hendaklah mereka itu beriman percaya kepada apa perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran itu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Oke. Lalu Eh, Sambil menerima segala pemberian hak mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu sebelum fajar, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. di dalam surat 51 ayat 16, 17, 18, 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalikal muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahyaun wa bil ashari yastaghfirun wa fil amwalihim haqqan lisaili wal mahrum. Sadaqallahu. Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka, sambil menerima segala pemberian Allah, ya, sesungguhnya mereka itu sebelum itu di dunia dia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi dia sudah berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Apa yang dikerjakan? Bukan main, tapi adalah belajar, ya kan? Selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Nah, minta ampun kepada Allah. Kurang tidur, mempersiapkan diri untuk menjadi orang baik, belajar Al-Quran, kemudian minta ampun. Nah, yang minta ampun, ya Allah ya Rabbi, banyak dosa saya, banyak kelalaian saya, kehilangan saya, itulah yang dia minta ampun. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin. Nah, di atas harta kita ada hak untuk orang miskin. Ada orang miskin yang meminta dan ada orang miskin yang tidak mendapat bagian. Siapa orang miskin yang meminta? Kelihatan oleh mata kita. Orang miskin yang tidak bagian seperti anak-anak, anak kecil. Kalau tidak diberi makan, dia memang tidak minta, dia cuma nangis-nangis saja. Dia minta makan apa, tidak jelas, ya. Nah, itu adalah termasuk miskin. Kalau ditinggal, dia tidak dapat apa-apa, dia mati kelaparan. Nah, inilah sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Kalau ada yang masuk, kita lihat dulu. Kalau tidak, kita tutup. Tuh, sip tuh. Berarti nggak ada yang di-accept ya? Beb, kalau lihat orang masuk mana, Beb? Hah? Lihat Nggak ada ya? Ada nggak? Pencet saja. Pencet. Mana pencetnya? Partisipan. Partisipan. Nggak ada? ya. Berarti nggak ada ya? Sampai di sini dulu kajian pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian itu apa? Ini udah baik-baik. Sama kita belajar dulu ya. Ini mata. Ini mulut. Ini hidung. Otak. Ini berapa? Oh, ini otak ya, kartunya ya. Ini tenggorokan. Kok kamu lupa? Ini musik. Ini kuping.
Tapi kenapa? Ini bunga. Ini dekat otak. Bunga ini. Ini otak. Ini bunga. Ini bunga. Lihat deh. Lihat deh. Aku bocor ketemu otak dong. Lihat deh. Lihat deh. Ada bunga. Ada bunga. Ada bunga. Dan aku kenanya di sini. Kayak aku kenanya di sini. Lihat di sini. Ya udah.